Oke, halo sobat ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film dari sequel Miracle in Cell Number 7 versi Indonesianya. Babi. Jalannya nunduk. Karena bapaknya babi. Film ini menceritakan tentang kehidupan Kartika setelah ditinggal pergi oleh Bapak Dodo. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gaskan ke ceritanya. Mereka memang bohong sama Ika. Tapi Ika tahu mereka sayang sama Ika. Mau Om Hakim? Film akan berfokus tentang kehidupan Ika setelah hukuman mati Bapak Dodo telah dijatuhkan. Lebih tepatnya pada tanggal 16 April 2005. Di mana ternyata setelah kepergian Bapak Dodo, Kartika masih sering diselundupkan masuk ke penjara. Di mana pada saat itu Kartika sedang merayakan ulang tahun yang ke-10-nya. Dan Kartika belum mengetahui bahwa Bapak Dodo sekarang sudah tiada. Dan anehnya, salah satu sipir penjara memberikan surat dari Bapak Dodo. Surat itu pun Kartika minta dibacakan oleh om-omnya. Udah. Aku yang baca, mari. Setelah mendengar surat itu pun Kartika menjadi sedih dan teringat kebersamaan bersama Bapak Dodo ketika mereka berdua sedang merayakan ulang tahun Kartika yang sebelumnya. Sayang sama Ika. Bahkan membuat Bang Japra harus teringat kepada pesan terakhir Bapak Dodo, di mana Bapak Dodo menitipkan Kartika kepada Bang Japra. Sementara itu di luar lapas, Pak Hengki atasan Pak Hendro pun sedang berkunjung ke lapas untuk melihat kinerja kerja lapas. Bercanda. Sementara itu di dalam lapas, Kartika sedang merayakan ulang tahun yang ke-10-nya dengan cara memakan kue bersama om-omnya. Udah kasih. Bilang suruh pakai nasi. Sementara itu di kantornya Pak Hendro, Pak Hengki sedang memberikan sedikit wejangan kepada Pak Hendro untuk memperlakukan narapidana semestinya. Dan mereka harus menaati seluruh aturan yang ada di lapas ini. Sementara di dalam lapas, Kartika sedang memberitahu om-omnya bahwa ia sekarang sudah diajari tentang teater. Kopi. Bukannya Bu Idi. Ika kan naik kelas, gurunya ganti. Dan seperti biasa, Om Yunus dan Om Atmo selalu mencairkan suasana. Kemudian Kartika pun memerankan beberapa karakter hewan. Star. Sementara itu di kantor Pak Hendro, Pak Hengki mengetahui bahwa Pak Hendro sering menyelundupkan Kartika ke dalam sel. Sementara itu di dalam sel, Kartika pun memberikan buku tersebut kepada Bang Japra. Dan tak lupa Kartika pun menentukan peran-peran hewan yang akan dimainkan oleh om-omnya di teaternya nanti. Jadi babi. Jalannya nunduk. Karena bapaknya babi. Akibat bercandaan Om Atmo yang berlebihan, emosi Om Yunus pun terpancing dan mereka berdua pun hampir berkelahi di dalam sel. Sementara itu di kantor Pak Hendro, Pak Hengki sedang menceramahi Pak Hendro tentang perihal Kartika. Berarti Anda masih melakukannya sampai hari ini. Kemudian pada saat itu pula Pak Hengki akan melakukan sidak di kamar sel nomor 7. Sesampainya di sana, Pak Hengki sedang mengabsen satu persatu anggota narapidana yang ada di sana. Iya, Pak. Sementara itu sungguh sialnya Pak Hengki melihat bekas kue yang terdapat di sel tersebut. Kita ngerayain sisa umurnya Bang Japra, Pak. Lalu Pak Hengki pun menanyakan keberadaan Atmo. Mereka semua pun menjawab Atmo sedang ditugaskan di laundry. Lalu salah satu sipir di penjara tersebut pun memberitahukan keberadaan Atmo. Kemudian Pak Hengki pun langsung memeriksa keranjang bawaan Atmo. Anda bawa kemana nah itu? Anda siapa, Pak? Anda itu. Dengan sangat emosi, Pak Hengki pun menanyakan keberadaan Kartika kepada Atmo. Kemudian Atmo pun menjelaskan bahwa Kartika sudah lama tidak ke sini dikarenakan Pak Dodo sudah tidak di sini. Keranjang mereka kali. Dan alhamdulillahnya ternyata Kartika sudah berhasil keluar dari penjara tersebut. Kemudian sepulangnya Ika dari penjara, ia pun diberikan hadiah berupa tas rajut oleh Tante Linda. Pada malam harinya, Tante Linda membahas tentang hukuman Bapak Dodo bersama Pak Hendro. Namun tak lama dari itu Ika pun datang. Ia pun memberikan surat untuk Bapak Dodo.
Di sini ternyata terkuaklah sebuah fakta di mana semua surat yang Ika titipkan disimpan rapi oleh Pak Hendro, dan Pak Hendro juga yang telah membalas semua surat-surat Ika seakan-akan Pak Dodo masih hidup. Ternyata di sini Kartika menceritakan semua perihal teman-teman napinya kepada Barak. Tak lama dari itu pun Kartika dijemput oleh Pak Hendro. Kita pulang ke rumah. Mau nggak kalau Ika pergi ke tempat yang paling kamu kangenin? Ternyata Kartika dibawa ke tempat rumahnya dahulu, di mana ternyata rumah dahulu Kartika sudah digusur oleh pemerintah karena ada peluasan jalan kereta. Di sini Kartika nampak sedih karena ia teringat kenangan-kenangan bersama Bapak Dodo. Dan ternyata di sini Bu Ina menyimpan seluruh barang-barang Kartika dan Bapak Dodo selama berada di rumah tersebut. Di sanalah tersimpan rapi seluruh barang-barang kenangan Bapak Dodo. Lalu kemudian Kartika pun menemukan sebuah mainan masa kecilnya. Kenangan bersama Bapak Dodo pun sangat membekas di mainan tersebut. Bukan hanya mainan tersebut, di sana pula terdapat sebuah buku catatan milik Ibu Wi, ibunya Kartika, yang berisi perihal pertemuan pertama antara Bapak Dodo dengan Ibu Wi. Yang ternyata Bapak Dodo adalah salah satu penghuni Yayasan Cahaya Kasih dan Ibu Wi bekerja sebagai perawat di sana. Bapak Dodo di mata Ibu Wi adalah seorang pria yang sangat ceria dan sering menghibur Ibu Wi. Namun tak lama dari itu pun Pak Hendro datang membawa sepeda peninggalan Bapak Dodo, di mana bersama sepeda itu banyak kenangan-kenangan indah yang Ika lalui bersama Bapak Dodo. Lalu di keesokan harinya, Ika pun membawa buku tersebut ke penjara. Kembali lagi ke masa lalu di mana Bapak Dodo sangat perhatian kepada Ibu Wi. Bukan sibuk dikeling, sakit, ya kan? Modus itu apa, Om? Di sini Bang Bule pun mencoba untuk menjawab pertanyaan Kartika, di mana Bang Bule malah menjawab pengertian modus yang ada dalam rumus matematika. Namun di sini bukan hanya Bang Bule yang akan menjawab pertanyaan Kartika. Bang Atmo juga malah menjawab pertanyaan modus dalam artian cara berpakaian. Modis goblok. Goblok aku nih. Tak lama dari itu ternyata di luar Pak Hengki sedang melakukan sidak ke setiap sel. Kemudian mereka semua pun langsung bergegas menyembunyikan Kartika di sebuah kardus. Namun nampaknya semua itu terlambat, di mana Pak Hengki telah menemukan buku yang dibawa oleh Kartika. Agar Kartika bisa keluar dan tidak diketahui oleh Pak Hengki, seluruh tahanan sel nomor 7 pun membuat sebuah keributan. Kemudian Kartika pun berhasil keluar dari sana dengan bantuan 2 petugas lapas. Dan Kartika pun langsung dibawa ke mobil Pak Hendro. Akibat kejadian keributan tadi, seluruh napi dimasukkan ke bangsal isolasi. Dan akibat keributan itu pula Pak Hendro mendapatkan sanksi skorsing. Kembali lagi ke masa lalu di mana ternyata Ibu Wi sudah pernah menikah dengan seorang pria, di mana suami Ibu Wi tersebut meninggal karena kecelakaan mobil yang mereka berdua alami. Hari demi hari hubungan Ibu Wi dengan Bapak Dodo pun semakin dekat, di mana secara tiba-tiba Bapak Dodo memberikan hadiah kepada Ibu Wi yang sedang ulang tahun. Sementara itu di rumah Pak Hendro, di mana Tante Linda mengajak Pak Hendro untuk mengadopsi Kartika secara hukum. Pak Hendro diskors. Di sini ternyata seluruh napi pada sedih dikarenakan mereka tidak dapat bertemu Kartika lagi. Sementara itu berkas permohonan adopsi Kartika sudah masuk ke dinas sosial. Kemudian di keesokan harinya Bu Mala melakukan survei ke rumah Pak Hendro. Dirahasiakan dulu tentang ayahnya. Lalu kemudian Bu Mala menanyakan apakah Kartika mau menjadi anak Bapak Hendro dan Ibu Linda. Mereka harus tahu sakitnya kehilangan. Ternyata Ibu Mala adalah adik dari orang yang telah memfitnah Bapak Dodo. Kemudian di keesokan harinya Pak Hendro pun menemui Ibu Mala di kantor dinas sosial. Orang tua angkat berhak untuk merahasiakan kepada anak angkatnya tentang orang tua kandungnya sementara. Yap, seperti yang bisa kita duga. Yap, permohonan adopsi itu pun ditolak dengan alasan adanya kebohongan perihal kematian Bapak Dodo. Sementara itu di sekolah Kartika berbincang dengan Bu Popi menanyakan perihal KTP Bu Popi. Ternyata di sini Kartika meminjam KTP Bu Popi untuk bertemu dengan Om Japra.
sehingga Kartika pun dapat bertemu dengan Om Japra di penjara. Kemudian Kartika pun menyuruh Om Japra untuk melanjutkan cerita dari Ibu Wi, di mana pada buku tersebut menceritakan momen yang tidak terduga, di mana Bapak Dodo memberikan sebuah lukisan buatan Bapak Dodo yang bergambar Ibu Wi dengan ibunya Bapak Dodo atau neneknya Kartika. Kemudian cerita dilanjutkan oleh Bu Popi. Lalu pada malam itu Ibu Wi mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Bapak Dodo. Saya sayang sama kamu, Dok. Namun di sini Bapak Dodo hanya terdiam seakan-akan tidak mengetahui maksud dari perkataan Ibu Wi. Kemudian cerita harus terpotong kembali ketika Pak Hengki mendatangi ruang kunjungan. Kemudian Kartika dan Ibu Popi dibawa ke ruangannya. Sementara itu Om Japra harus masuk ke ruang isolasi kembali. Di sini tiba-tiba Kartika dijemput paksa oleh orang-orang dinas sosial. Kemudian Ibu Popi memberikan tas milik Kartika kepada Pak Hendro. Pada malam harinya Pak Hendro sangat bersedih melihat Kartika dijemput paksa oleh dinas sosial. Sementara itu Kartika harus tinggal terlebih dahulu di panti milik Yayasan Dinas Sosial. Sementara itu semua napi di sel nomor 7 merencanakan untuk bertemu dengan Kartika. Kalau pakai ini, itu maunya apaan sih? Tadi kardus bilang nggak muat, sekarang suruh masuk buku. Di sini Bang Bule menjelaskan bahwa mereka akan mengadakan pentas seni di sekolahan Kartika, di mana Bang Bule bertugas untuk membuat surat edaran palsu, sedangkan Om Jaki beserta Om Yunus merekrut pemain tambahan, sedangkan Om Atmo bertugas menjadi sutradara. Siapa yang suruh Anda kumpul di sini? Anda diam. Kita sedang latih. Tak lama Pak Hengki pun datang untuk melihat proses latihan para napi. Namun itu pun tidak lama, setelah itu Pak Hengki pun langsung pergi dari area sel tersebut. Ayo semua bilang monyet. Sementara itu di rumah Tante Linda membaca buku peninggalan Ibu Wi, di mana di sana menceritakan keberanian Bapak Dodo untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Ibu Wi. Kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk menikah, dan Bapak Dodo tidak diperbolehkan lagi tinggal di yayasan tersebut. Kemudian Tante Linda pun menyuruh Pak Hendro untuk mengembalikan buku beserta mainan ke Kartika. Lalu Pak Hendro pun menitipkan mainan beserta buku Kartika kepada Barak. Di sini Pak Hendro pun hanya bisa memandang Kartika dari kejauhan. Kita panggil aja Pak Andi ya guys ya. Di sini Pak Andi memberikan surat permohonan pentas teater. Kemudian pada malam harinya tiba-tiba Kartika terbangun. Ia pun akan melanjutkan membaca cerita dari buku catatan Ibu Wi. Kemudian memperlihatkan Ibu Wi dan Pak Dodo mengontrak sebuah rumah kecil untuk kediamannya. Kemudian Pak Dodo selalu memberikan uang kepada Ibu Wi sebagai tanda pertanggungjawabannya. Sementara itu Ibu Wi bekerja menjadi perawat di rumah sakit. Namun tiba-tiba Ibu Wi muntah-muntah. Kemudian Pak Dodo pun langsung membawa Ibu Wi ke rumah sakit dan ternyata Itu punya anak. Iya. Itu punya anak. dan di buku tersebut juga terdapat hasil USG Kartika sewaktu masih di kandungan. Hari-hari pun mereka jalani dengan sangat bahagia, sampai tepat di mana Ibu Wi mengalami kontraksi dan akan melahirkan Kartika. Ibu Andi, cepat pakai mobil wing. Namun cerita pun harus terpotong kembali dikarenakan Kartika ketahuan oleh pihak dinas sosial. Lalu kemudian ia pun dihukum dan tidak diperbolehkan masuk kamar. Sedangkan di penjara para napi sedang berlatih untuk memainkan sebuah teater, di mana sampai-sampai rencana pementasan teater ini pun didengar oleh beberapa wartawan. Kemudian hari pementasan pun tiba, di mana pengawalan sangat ketat di daerah sekolah Kartika dan akan diliput oleh pihak televisi. Di sini Om Atmo menjadi seorang pawang kebun binatang, di mana ia memiliki banyak sekali hewan yang telah ia latih. Kemudian di sini Bu Popi memberitahukan bahwa Pak Hendro ingin bertemu dengan Kartika. Lalu Pak Hendro dan Bu Linda pun berhasil bertemu dengan Kartika. Kemudian setelah itu Pak Hendro pun membawa Kartika bertemu dengan Om Japra.
Kemudian di sana Om Japra pun melanjutkan membaca buku peninggalan Ibu Wi. Kayaknya tanggal ulang tahunmu, Ika. Iya om, Ya? ini tanggal ulang tahun Ika. Di mana pada saat itu Ibu Wi akan melahirkan dan Pak Dodo menjadi suami yang siap siaga. Hingga akhirnya Kartika pun dapat terlahir di dunia. Namun tiba-tiba Jaga Ika. Ibu Wi mengalami pendarahan yang cukup parah pasca melahirkan Kartika. Kemudian Pak Dodo pun langsung memanggil dokter. Namun sayangnya nyawa Ibu Wi sudah tidak dapat tertolong lagi akibat pendarahan yang cukup parah. Dan Pak Dodo pun hanya dapat menangisi kepergian Ibu Wi. Dan dari sejak itu pula Pak Dodo pun mengurus Kartika dengan penuh rasa kasih sayang. Dan cerita yang lebih lengkapnya ada di sequel yang satunya ya guys ya. Namun kepergian Kartika disadari oleh salah satu anggota dinas sosial. Japra, mana Japra? Gak tau, Pak. Cari. Kemudian Kartika pun harus dibawa paksa kembali oleh dinas sosial. Dan di sisi lain acara pementasan pun berjalan dengan sukses dan sesuai rencana. Kemudian pada malam harinya Tante Linda beserta Pak Hendro pun akan menempuh jalur pengadilan. Dan di sisi lain para napi pun merencanakan untuk melengsarkan kepemimpinan Pak Hengki. Di sini terlihat kesedihan di wajah Kartika setelah berpisah dengan Pak Hendro. Kumpulnya. Mereka udah kumpul di bawah. Lagi pada demo. Sementara di lapas para napi mengadakan demo untuk menurunkan kekuasaan Pak Hengki dan akan digantikan oleh Pak Hendro kembali. Di sisi lain sidang asuh Kartika pun dilaksanakan. Tidak pernah kenal, apalagi punya kepentingan apa-apa dengan para napi itu kan, Bu? Dan menghadirkan beberapa saksi yang terkait, seperti petugas lapas, Pak Hengki sebagai ketua lapas. Dan di sini ternyata Pak Hengki adalah orang bayaran Wibisono dan diminta untuk mengagalkan persidangan itu. Sementara di sisi lain kedua petugas lapas tersebut, salah satu napi dari sel nomor 7 untuk menjadi saksi di pengadilan. Dan ketika pengacara Pak Hendro datang ke lapas, Siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? namun kesaksian Om Jaki sepenuhnya tidak diterima oleh hakim dikarenakan track record kejahatannya di bidang penipuan dan omongannya tidak bisa untuk dipercaya. Dan sementara itu Pak Hendro pun membawa surat-surat yang Kartika tulis untuk Bapak Dodo. Dan di sana jelas tertulis bahwa Kartika ingin menjadi anaknya Pak Hendro. Kartika mau pulang. Kartika tidak suka tinggal di panti sosial. Kemudian Kartika pun ditanyai oleh hakim apakah ia ingin tinggal bersama Pak Hendro dan Tante Linda. Namun di sini ternyata Kartika sudah diberitahu tentang kebohongan Pak Hendro. Ika nggak mau tinggal sama Om Hendro dan Tante Linda. Hal tersebut membuat Kartika menolak menjadi anaknya Pak Hendro dan Tante Linda. Di akhir persidangan Pak Hendro pun menemui si bangke yang telah merusak semua rencananya. Kemudian pada malam harinya Ibu Kamala tiba-tiba datang ke rumah Pak Hendro. Selamat. Sekarang Anda tahu bagaimana rasanya menjadi orang tua melati. Mendengar Kartika yang kabur, Pak Hendro pun langsung mencari Kartika ke tempat di mana rumahnya dahulu. Dan ternyata Kartika berada di sana. Kemudian di sini Pak Hendro mencoba untuk menorong Kartika yang kakinya tersangkut di rel. Di sisi lain, para napi pun memikirkan cara untuk membantu Pak Hendro agar mendapatkan hak asuh dari Kartika. Dan di sini mereka akan menggunakan gambar Bapak Dodo sebagai bukti di pengadilan bahwa Bapak Dodo memberikan Kartika kepada Bapak Hendro. Tanpa basa-basi mereka pun langsung mencari kamera untuk memotret semua gambar tersebut. Dan di sini Bang Bule pun mulai memotret satu persatu gambar dari Bapak Dodo. Kemudian foto tersebut pun diberikan kepada Pak Hendro sebagai bukti di pengadilan. Di pengadilan Kartika pun ditanyakan perihal gambar tersebut. Mereka memang bohong sama Ika, tapi Ika tahu mereka sayang sama Ika. Mau Om Hakim? Kartika mau pulang sama Om Hendro dan Tante Linda. Dan akhirnya hak asuh Kartika pun jatuh kepada Pak Hendro.
Dan di sini ternyata ayahnya Barak ialah atasan Pak Hendro. Dan Pak Hendro pun diizinkan kembali untuk bekerja di lapas sebagai kepala lapas. Kemudian di sini Kartika pun bertemu dengan hantu Ibu Wi dan Bapak Dodo yang menyuruh Kartika untuk tetap kuat menjalani kehidupan bersama Pak Hendro dan Tante Linda. Kemudian film pun ditutup dengan Kartika yang mengunjungi om-omnya di lapas. Namun sekarang ia tidak sendiri melainkan bersama Barak. Dan sejak saat itu pun Kartika hidup berbahagia bersama Pak Hendro. Hingga film pun selesai. Bagaimana Sobat Ngelamun, filmnya sangat sedih sekali bukan? Nilai yang dapat kita ambil dari film ini, jangan pernah kalian zolim kepada sesama manusia ya guys ya, karena itu tidak baik dan dilarang oleh agama. Oke Sobat Ngelamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe. Bye bye.